Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widendra Malasari, mahasiswi semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam. Di sini, saya akan membahas tentang definisi psikologi industri dan organisasi, sejarah singkat dari psikologi industri dan organisasi, ranah utama psikologi industri dan organisasi, dan beberapa peranan psikologi dalam industri dan organisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa sih psikologi industri dan organisasi itu? Psikologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang tingkah laku dan proses mental manusia secara sistematik. Tujuannya untuk menguraikan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku dan proses mental manusia ke arah peningkatan kualitas hidup. Sedangkan organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaan itu. Sehingga kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran yang terbaik bagi penyelenggaraan usaha yang efisien, teratur, positif, dan dikoordinasikan. Oleh karena itu, psikologi industri dan organisasi didefinisikan sebagai sebuah kajian sistematis mengenai tingkah laku dan proses mental manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam sebuah organisasi industri. Dalam psikologi industri dan organisasi, ahli-ahli mengaplikasikan kaedah, teknik, dan pengetahuan psikologi ke dalam pekerjaan untuk menjelaskan tingkah laku, kerja, dan proses mental pekerja dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, ada definisi psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Meiner, psikologi industri dan organisasi merupakan aplikasi yang diperoleh baik dari teori maupun penelitian yang mempelajari masalah-masalah manusia di dalam organisasi dan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, menurut Berry dan Houston, psikologi industri dan organisasi merupakan prinsip-prinsip, misal prinsip motivasi, dan metode-metode psikologi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perilaku manusia di tempat kerjanya. Dan yang ketiga, Munandar menyampaikan bahwa psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan maupun kelompok. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia terkait dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen dalam suatu organisasi baik secara perorangan maupun kelompok. Sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi dimulai pada awal 1900. Perkembangan paling pesat terjadi saat Perang Dunia I. Terdapat banyak tentara yang akan diseleksi. Para psikolog industri organisasi diminta untuk melakukan perekrutan serta penempatan calon kandidat pada posisi yang paling sesuai. Tes yang diberikan adalah Army Alpha untuk calon kandidat yang bisa membaca, dan sebaliknya, Army Beta untuk calon kandidat yang tidak bisa membaca. Pada tahun 1930, mulai kemunculan Harvard Studies. Psikolog menjadi lebih memperhatikan faktor lingkungan pekerjaan yang dapat memengaruhi kinerja karyawan. Karyawan menunjukkan perilaku kerja yang produktif karena menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka. Hal ini dikenal sebagai Harvard Effect. Program seleksi 14 karyawan semakin berkembang setiap tahunnya. Peningkatan dalam bidang teknologi, perekonomian global, serta peraturan perusahaan yang semakin mengayomi kebutuhan karyawan. Ranah utama psikologi industri dan organisasi. Pendekatan industrial menekankan pada menentukan kompetisi yang dibutuhkan sebuah pekerjaan, mempekerjakan karyawan yang memiliki kompetensi pada pekerjaan tersebut, serta meningkatkan kinerja karyawan melalui program pelatihan. Pendekatan organisasi berfokus pada struktur organisasi, budaya organisasi, menyediakan lingkungan kerja yang memotivasi, serta meningkatkan kenyamanan karyawan. Berikut adalah ranah utama psikologi industri dan organisasi. Pertama, personal psychology, terkait dengan analisa jabatan, merekrut karyawan, menyeleksi karyawan, menentukan tingkat gaji, training, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, organizational psychology, terkait dengan isu kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi dalam organisasi,
mengatasi konflik dalam organisasi, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, human factor ergonomics, terkait dengan desain tempat kerja, hubungan manusia dengan mesin, ergonomics, kelelahan fisik, serta stres. Psikolog pada bidang ini bekerja sama dengan profesional lainnya untuk merancang sebuah tempat kerja yang aman serta efisien. Pembahasan yang terakhir adalah tentang peranan psikologi dalam industri dan organisasi. Pertama, mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen. Kedua, terlibat dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Ketiga, berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas. Misal, melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan manajemen keamanan kerja dan teknik-teknik pengawasan kinerja, meningkatkan motivasi dan moral kerja karyawan, menentukan sikap-sikap kerja yang baik, dan mendorong munculnya kreativitas karyawan. Keempat, berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan, seperti melakukan hubungan industrial atau pengusaha buruh pemerintah, memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik, ikut terlibat dalam penentuan gaji pegawai, dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Pelayanan berupa bimbingan atau konseling bagi karyawan-karyawan yang mengalami masalah-masalah psikologis. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja. Yang keenam, mengukur produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi jabatan dan kinerja karyawan. Oke, cukup sekian ya pembahasan dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, istilah, dan kata-kata yang ada dalam pembahasan video ini. Dan terima kasih kepada kamu yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.